Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Muslim pasti tahu kisah Nabi Muhammad, pemimpin agama, sosial, politik, dan pendiri dari agama Islam. Menurut keyakinan umat Islam, beliau diyakini sebagai penutup para nabi dalam Islam. Nabi Muhammad menyatukan Jazirah Arab menjadi satu negara di bawah pemerintahan Islam, dengan Al-Quran yang menjadi dasar negaranya. Terus kalian pernah tidak berpikir bagaimana kehidupan di Indonesia zaman Nabi Muhammad? Siapa yang berkuasa di Nusantara? Agama apa yang dianut oleh leluhur kita? Apakah saat itu Nusantara sudah mengenal Islam? Katanya, sebelum Indonesia ada, Nusantara itu sudah punya peradaban yang maju. Bahkan ada yang menyebutkan Nusantara sudah berinteraksi langsung dengan dunia luar, termasuk Timur Tengah. Apa benar? Mari kita telusuri jejak sejarah Nusantara di era Nabi Muhammad. Kami akan membahas Nusantara di abad zaman Nabi Muhammad. Menyebarkan Islam di tanah Arab, Nusantara di abad ke-6 negeri yang ramai dan makmur. Pada abad ke-6 Masehi, Nusantara bukanlah wilayah terpencil yang terputus dari dunia luar. Justru sebaliknya, Nusantara adalah wilayah yang ramai dikunjungi. Pedagang dari berbagai penjuru dunia, terutama dari India, Cina, dan bahkan Arab. Pada masa itu, Nusantara sudah memiliki kerajaan-kerajaan yang besar, yang berkembang pesat. Salah satu yang paling terkenal adalah Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam sistem pertanian dan irigasi. Ini terbukti dari para saksi tugu yang mencatat proyek penggalian sungai untuk mengairi sawah rakyat. Di sisi lain, ada juga Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang nantinya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara, yang meskipun pada abad ke-6 Sriwijaya belum mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini sudah dikenal sebagai kekuatan maritim yang penting. Selain itu ada kerajaan-kerajaan lain seperti Kutai di Kalimantan yang tercatat sebagai kerajaan tertua di Nusantara berdasarkan prasasti Yuva. Sementara itu di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya dan ajaran hidup Buddha. Jadi di masa Nabi Muhammad lahir, Nusantara bukanlah tanah kosong. Ini adalah wilayah yang hidup, penuh dengan aktivitas perdagangan, dan memiliki budaya serta sistem pemerintahan yang kuat. Agama dan kepercayaan masyarakat Nusantara pada abad ke-6, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Agama ini masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dari India. Para raja dan bangsawan banyak yang memeluk Hindu atau Buddha, dan mereka membangun candi serta prasasti sebagai bukti keberadaan mereka. Tapi di luar itu masih banyak masyarakat yang mempertahankan kepercayaan asli mereka seperti animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa Allah memiliki roh, gunung dianggap suci, dan ritual adat masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan Islam? Apakah saat itu sudah dikenal? Secara resmi Islam memang belum masuk ke Nusantara, namun ada kemungkinan bahwa ajaran Islam sudah mulai diperkenalkan oleh para pedagang dari Timur Tengah. Nusantara sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan global dan interaksi dengan pedagang Arab memungkinkan adanya pertukaran budaya dan informasi. Apakah masyarakat Nusantara sudah mengenal Islam? Meskipun Islam secara resmi baru berkembang pesat di Nusantara pada abad ke-13, bukan berarti ajaran ini belum dikenal karena pedagang dari Arab dan Persia sudah sering berdagang di wilayah Nusantara sejak ratusan tahun sebelum itu. Beberapa catatan sejarah dari dunia Islam menyebutkan adanya wilayah yang kaya dan makmur di timur yang mereka sebut sebagai Jabaj. Banyak sejarawan percaya bahwa Jabaj ini adalah sebutan bagi kerajaan di Nusantara, khususnya Sriwijaya dan wilayah sekitarnya. Menurut sejarawan Gert Tibet, ia meneliti lebih dalam mengenai perdagangan yang terjadi antara pedagang asal Arab dengan pedagang dari kawasan Asia Tenggara sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak perniagaan antara negeri Arab dan Nusantara kala itu. Tibet juga menulis perdagangan terjadi karena Kepulauan Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke Cina sejak abad ke-5 Masehi. Maka letak perdagangan utama di selatan saat itu meliputi Arab, Nusantara, Cina. Lalu apakah mungkin saat itu sudah ada orang Nusantara yang menjadi Muslim? Jawabannya bisa jadi para pedagang Arab yang datang tentu membawa serta budaya dan keyakinan mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada individu atau kelompok kecil yang mulai mengenal Islam.
jauh sebelum penyebarannya secara luas. Kalau menurut Buya Hamka, ada seorang pencatat sejarah asal Cina yang mengembara pada tahun 674 Masehi yang mengatakan pengembara itu menemukan satu kelompok bangsa Arab yang mendirikan perkampungan sekaligus permukim di pesisir barat Sumatera. Kampung itu bernama Barus, terletak di antara kota Singkil dan Sibolga, atau sekitar 414 km dari Medan. Pada masa Sriwijaya, kota Barus itu masuk dalam wilayahnya. Buya Hamka juga mengatakan penemuan tersebut mengubah pandangan orang mengenai sejarah masuk Islam ke tanah air. Kata beliau, penemuan ini sudah dipastikan pula kebenarannya oleh para sejarawan dunia muslim di Princeton University di Amerika Serikat. Dalam catatan sejarawan muslim juga, pada abad ke-9 seperti Al-Mas'udi, disebutkan bahwa ada kerajaan di timur yang sangat kaya dan memiliki banyak emas. Hal ini cocok dengan karakteristik Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki sumber daya yang melimpah. Bisa dibayangkan, kapal-kapal dagang dari Timur Tengah yang membawa rempah-rempah dari Nusantara, mungkin juga membawa cerita-cerita tentang agama baru yang berkembang di tanah Arab. Mungkin saja sebelum Islam masuk secara resmi, sudah ada interaksi kecil antara masyarakat Nusantara dan Muslim. Jadi di saat Nabi Muhammad lahir dan mulai menyebarkan ajaran Islam di Mekah, Nusantara adalah wilayah yang sudah berkembang dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara, Kutai, dan Sriwijaya. Kepercayaan yang dominan saat itu adalah Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Tetapi jalur perdagangan yang luas memungkinkan adanya interaksi dengan dunia Islam. Meskipun Islam baru berkembang pesat beberapa abad setelahnya, ada indikasi bahwa Nusantara mungkin sudah mendengar tentang ajaran Islam jauh lebih awal. Sejarah ini menunjukkan bahwa Nusantara selalu menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan peradaban dunia sejak zaman dahulu. Nusantara masih menyimpan banyak misteri yang menarik untuk kita bahas. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.